Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 73 yang tayang hari Kamis ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 21 September 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 73 ini yang tayang 1 minggu sekali? Oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 72 sebelumnya, kita diperlihatkan tim pemburu iblis Hao Chen mengambil misi tingkat jenderal menjelajahi Gua Raungan. Saat misi ini menugaskan mereka untuk menggali informasi mengenai Gua Raungan, dan selain itu juga mencari sebuah permata yang akhir-akhir ini muncul dikarenakan fenomena aneh di gua itu, dengan dapat menukarkannya menjadi poin kontribusi selain poin kontribusi yang mereka dapatkan dalam misi ini. Hal ini pun lantas membuat Hao Chen menanyakan pendapat timnya mengenai misi Gua Raungan ini. Saat si Masian DKK pun tanpa basa-basi dengan girangnya menyetujui misi itu, yang menyebabkan Hao Chen pun pada akhirnya mengambil misi itu dengan OTW menuju ke sana. Tetapi tanpa diduga, 5 hari kemudian, seorang kesatria melaporkan kabar gaswat kepada penjaga menara misi pemburu iblis untuk membatalkan misi Gua Raungan yang saat ini sudah diambil tim Hao Chen dengan meningkatkannya menjadi misi tingkat raja, dikarenakan misi itu saat ini terlalu berbahaya sebab menurut informasi yang beredar telah munculnya fenomena aneh mengenai kemunculan iblis tingkat 9 di gua itu. Hal ini pun lantas membuat si penjaga dengan panik mencoba menghubungi tim Hao Chen. Namun secara bahlul, tim Hao Chen ternyata sudah lost kontak dikarenakan mereka telah memasuki wilayah ras iblis, menyebabkan si kesatria pun tak punya pilihan lain selain meminta bantuan tim pemburu iblis tingkat tinggi untuk membawa kembali kelompok Hao Chen. Tetapi secara asyuh, tindakan ini pun dihalangi manajer menara yang menyuruh si kesatria untuk santuy dikarenakan menara misinya bersiap untuk menangani masalah itu secara solo, menyebabkan si kesatria pun hanya bisa pasrah menyerahkan masalah ini kepada si manajer. Namun secara membagongkan, tanggung jawab si manajer hanyalah basa-basi muncung manis saja. Bahkan ketika si penjaga berniat melaporkan misi ini kepada tim pemburu iblis tingkat tinggi, si manajer pun dengan keras menghentikannya dikarenakan ia mencoba menjaga harkat martabat menara misinya, sebab ia merasa masalah itu bukan lagi tanggung jawab menara misinya, dan ia juga memerintahkan si penjaga untuk tidak membocorkan masalah ini. Asuh. Sementara itu di TKP kelompok Hao Chen berada, mereka pun sudah sampai di perbatasan iblis, lebih tepatnya di benteng terakhir umat manusia, dan dikarenakan di depan mereka merupakan kota Xingxuan, serta beberapa meter lagi mereka sampai di Gua Raungan. Hao Chen pun menyarankan kelompoknya untuk beristirahat sejenak di tempat ini sebelum seminggu lagi OTW pergi menuju Gua Raungan. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen menyarankan kelompoknya untuk beristirahat sejenak di kota Xingxuan sebelum melanjutkan lagi perjalanan menuju Gua Raungan yang beberapa meter lagi mereka dipastikan akan sampai ke sana, Hao Chen pun segera mengajak kelompok gabungannya untuk segera memasuki kota Xingxuan. Namun baru saja kelompok Hao Chen memasuki kota Xingxuan, mereka pun tiba-tiba disambut seorang pedagang lepas bernama Dian Yan yang menanyakan kepada mereka mengenai maksud kedatangan mereka ke sini. Saat Hao Chen pun memberitahukan bahwa mereka akan beristirahat sejenak di kota ini sebelum melanjutkan lagi perjalanan mereka untuk menuju wilayah ras iblis, lebih tepatnya di Gua Raungan. Hal ini pun lantas membuat Dian Yan yang mendengarnya spontan terkejut dengan tidak menyangka kelompok Hao Chen berniat memasuki wilayah berbahaya milik ras iblis. Namun Hao Chen yang tidak mengenali siapa gerangan Dian Yan ini dan apa kedudukannya di kota Xingxuan ini, menanyakan kepadanya mengenai siapakah sebenarnya dirinya. Saat Dian Yan pun kemudian memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang pedagang lepas dari kota Xingxuan, dan dikarenakan Hao Chen dan kelompoknya berniat memasuki wilayah berbahaya milik ras iblis, Dian Yan pun tanpa diduga menunjukkan kebaikannya terhadap kelompok Hao Chen dengan memberitahukan mengenai cara memasuki tempat berbahaya itu.
yang mana sebagai seorang pedagang lepas yang sangat profesional, Dian pun menyarankan Hao Chen untuk memasuki wilayah ras iblis itu dengan berkamuflase menjadi seorang pedagang lepas. Tetapi meskipun demikian, menjadi seorang pedagang lepas bukanlah perkara yang gampang menurut Dian, dikarenakan profesi itu tidak hanya terbatas pada manusia, melainkan profesi itu bahkan ditempati oleh beberapa iblis tingkat tinggi. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen, ia mendengar info ini pun segera mengerti. Saat ia paham maksud dari Dian, ia menyuruh mereka untuk memikirkan cara berhubungan dengan pedagang lepas ini, mencoba untuk menyelinap ke dalam kelompok mereka agar berhasil menembus wilayah ras iblis. Dan dikarenakan tujuan kelompok Hao Chen adalah untuk menembus secara mendalam wilayah pusat ras iblis dengan dipastikan akan melewati beberapa kota mereka, Dian pun menyarankan kelompok Hao Chen untuk tidak menggunakan cara keras pembantaian selama mereka menyelinap memasuki kota itu dengan membeli jalan terbaik, berbaur menjadi pedagang lepas, sebab hal itu menurutnya dipastikan akan memancing keributan terhadap iblis tingkat tinggi yang menjadi seorang pedagang lepas, atau juga bahkan mengundang para iblis lain untuk join baku hantam melawan mereka, dengan dipastikan kemungkinan hal itu akan menyulitkan rencana mereka. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Hao Chen yang mendengar saran ini segera mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Dian dengan kemudian menangkupkan tangannya secara hormat ke arah si pedagang lepas ini, diikuti juga dengan Lucy dan yang lainnya. Sehingga pada saat yang sama, setelah mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Dian, Hao Chen yang mengetahui bahwa mereka akan berbaur menjadi seorang pedagang lepas, berniat menyembunyikan identitas kelompoknya agar tidak dapat secara mudah diketahui, dengan menyuruh kelompoknya untuk mengenakan pakaian berupa jubah. Yang hal ini pun lantas membuat si Masian DKK secara patuh mematuhi perintah Hao Chen saat segera mereka merubah penampilan mereka dengan segera mengenakan sebuah jubah tebal. Serta setelah melihat kelompok Hao Chen sudah merubah penampilannya, Dian pun menyuruh kelompok Hao Chen untuk segera memasuki kota terlebih dahulu, sementara ia akan mencarikan mereka sebuah penginapan yang terletak di selatan kota dengan menyarankan mereka untuk bertemu di sana. Menyebabkan kelompok Hao Chen yang mendengarnya pun serempak menganggukkan kepalanya, sebelum pada akhirnya Hao Chen pun segera memimpin kelompoknya untuk bergegas memasuki kota Xingxuan. Dan ketika memasuki kota Xingxuan, Hao Chen pun perlahan menunjukkan kewaspadaannya, sebab ia menyadari sebagian besar pedagang lepas di kota Xingxuan ini tak lain adalah beberapa para anggota dari pihak iblis. Serta semakin waspada kelompok Hao Chen, semakin aman juga perjalanan mereka. Saat beberapa menit melakukan perjalanan, mereka pun pada akhirnya sampai di sebuah penginapan yang diberitahukan Dian sebelumnya. Dengan secara mengejutkan, langsung disambut Dian yang sudah stay sampai di sana. Sebelum pada akhirnya si pedagang lepas itu pun segera mempersilahkan kelompok Hao Chen untuk masuk ke dalam penginapan dan membeli kamar mereka masing-masing. Namun setelah kurang dari 2 jam berlalu sejak kelompok Hao Chen memasuki penginapan itu, Dian pun kembali lagi mengunjungi mereka, dengan kali ini membawa seorang penatua tinggi besar. Saat keduanya pun bergegas OTW menuju kamar Hao Chen dan Chai Er. Serta setelah sampai di kamar kedua pasangan bucin ini, Dian pun segera mengenalkan penatua tinggi besar yang dibawanya, yang ternyata adalah saudaranya bernama Dian Xuan kepada Hao Chen, dan juga merupakan seorang manajer penjaga grup pedagang lepas bernama Yuye, dengan kemudian memberitahukannya mengenai maksud kedatangannya ke sini, yang bertujuan untuk membawa saudaranya Dian Xuan yang ingin menemui langsung Hao Chen dengan tertarik menjalin kerjasama dengannya. Setelah Dian Xuan mengajukan kerjasama kepada Hao Chen berdasarkan usul dari Dian Xuan, Hao Chen yang mendengarnya pun segera membungkuk dengan sopan kepada Dian Xuan sembari menyapanya. Saat Dian Xuan yang melihatnya pun segera menunjukkan senyumnya kepada Hao Chen sebelum ia menanyakan mengenai kelompoknya yang berjumlah lebih dari selusin. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen mengiyakan pertanyaan dari Dian Xuan sembari menghitung jumlah kelompoknya, dengan juga meminta tolong manajer pedagang lepas itu untuk menjaga mereka selama perjalanan ini. Serta setelah mendengar permintaan Hao Chen, Dian Xuan pun menyatakan kesediaannya membantu Hao Chen. Namun bantuan ini berdasarkan kerjasama yang membuatnya membutuhkan kelompok tenaga kerja untuk bertanggung jawab menjaga transportasi mereka selama perjalanan. Dengan hal ini diperuntukkan kepada kelompok Hao Chen saat ia sepakat akan memberikan mereka 2 koin perak selama per hari atas tugas mereka ini, dan juga akan memberikan koin emas tambahan jika perjalanan ini berjalan mulus. Yang hal ini pun lantas membuatnya menanyakan sekali lagi kepada Hao Chen mengenai pendapatnya atas kesepakatan ini.
Saat Hao Chen yang mendengarnya pun tanpa basa-basi dengan girang menyetujui kesepakatan itu. Dan setelah Hao Chen setuju dengan kesepakatannya, Dian Siwan pun menunjukkan kegembiraan di wajahnya dengan kemudian memberitahukan kepada Hao Chen mengenai jadwal keberangkatan rombongan pedagang lepasnya yang akan berangkat 3 hari lagi. Menyebabkannya pun menyarankan Hao Chen untuk menemuinya ketika saatnya tiba dengan menyuruhnya untuk meminta tolong kepada Dian Yan untuk menginfokan mengenai lokasi pertemuan mereka. Sebelum pada akhirnya ia pun kemudian pamit pergi bersama Dian Yan meninggalkan Hao Chen serta Chai Er. Dan singkat cerita 3 hari kemudian, hari di mana perjalanan kelompok Hao Chen dan rombongan pedagang lepas Yuye yang dipimpin Dian Siwan pun dimulai. Saat mereka memulai keberangkatan terbesar mereka dari gerbang selatan kota Xingsuan, dengan kelompok Hao Chen hanya ditugaskan untuk mengawal rombongan dan menjaga transportasi selama perjalanan agar tetap aman dan nyaman. Dengan kali ini ke-13-nya mengenakan kostum berupa jubah tebal bertujuan untuk menyembunyikan identitas mereka. Dan setelah beberapa menit, kelompok Hao Chen melakukan perjalanan. Mereka pun pada akhirnya berhasil keluar dari gerbang selatan kota Xingsuan. Dengan kali ini berhasil memasuki benteng tenggara secara terbuka sebelum akhirnya memutuskan beristirahat sejenak di wilayah ini. Dan ketika malam harinya, mereka pun pada akhirnya meninggalkan benteng tenggara dengan kemudian secara mengerikan langsung menuju ke arah wilayah ras iblis, menyebabkan kelompok Hao Chen pun pada titik ini spontan merasakan jantung mereka berdetak kencang tak karuan. Tetapi pada saat yang sama, ketika kelompok Hao Chen baru saja memasuki wilayah ras iblis, mereka pun tanpa diduga bertemu rombongan pedagang lepas yang ternyata bernama Bulan Malam dengan secara mengejutkan dipimpin langsung oleh seorang wanita. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 73 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.